Oke, sabar teman-teman sekalian, kita akan live ya, tunggu sejenak. Banyak orang-orang sudah ketawa lihat gambar ini. Kakek siapa kau ambil itu? Woy? Sebentar, sabar. Oke, saya akan balik dulu. Sebentar. Oke, iya. Oke. Oke. Selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa berada. Nah, jumpa kembali teman-teman dengan saya dalam acara Edis TV, acara debat atau diskusi antara Islam dan Kristen, acara yang sangat cetar membahana. Nah teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat gambar ini dan terpingkal-pingkal ya. Ya, jadi acara saya ini debat agama sekaligus menghibur begitu ya teman-teman ya. Nah, tema kita kali ini itu adalah setiap orang Islam harus kembali ke SD. Kok bisa gitu bang? Ah makanya tonton channel Edis TV. Makanya teman-teman harus menonton channel. Ini yang baru tadi apa? Tadi pagi. Oh yang semalam ya? Semalam saya beli di depan nih. Gelasnya udah besar sekarang. Gelasnya sudah besar. Oke, teman-teman ya, kita akan membuka ruang, makasih Matan, makasih. Kita akan membuka ruang debat ataupun diskusi tentang tema kita pagi hari ini, yaitu setiap orang Islam harus kembali ke sekolah dasar. Nah, contohnya seperti Bapak ini. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita akan undang orang Islam yang tidak percaya bahwa orang Islam harus pulang lagi ke SD. Oke, kita kasih naik ada Umar. Mengajarkan umat muslim membaca dulu ya. Karena mereka umat muslim ini belum lulus membaca. Oke Umar, silahkan nyalakan kamera Anda. Silahkan. Oke. Ya, oke siap. Ya, silakan Umar nyalakan kamera dulu. Mana kameramu Umar? Nah, ini. Oke, baik. Selamat pagi Umar, saya tanya dulu ya. Anda ini adalah seorang muslim, betul? Betul. Nah, tema kita hari ini, pagi hari ini adalah, nih, setiap orang Islam harus kembali ke SD. Kenapa saya katakan harus kembali ke SD? Karena kalian tidak lulus membaca. Oke, mau saya tes? Saya ngomong dulu boleh? Oh, silakan. Biasanya Anda berkata ada nggak yang boleh sampaikan? Ini tumben nggak mau lagi begitu, takut, kenapa? Ya, kan nggak setiap hari sama. Sering saya mengatakan apa yang mau Anda sampaikan, sering juga saya mengatakan tema, terserah kita mau bahas apa saja boleh, Anda bertanya boleh. Tapi apakah Anda takut ditanya nih? Apakah Anda takut saya suruh sekolah lagi ke SD? Oke, siap. Kalau menurut prosedurnya, Anda itu ditanya, bukan bertanya. Karena Anda ya, di sini ruang tanya jawab, di sini ruang diskusi ataupun ruang debat. Boleh nanti Anda bertanya kepada saya seputar tema ini. Boleh juga nanti Anda melakukan counter balik seputar tema ini, begitu. Kalau misalnya tema lain nggak boleh? Takut dia kita pulangin ke SD. Takut dia kita pulangin ke SD, teman-teman.
Coba Umar, saya punya satu case, saya punya satu contoh sama kamu yang membuktikan bahwa omongan saya itu benar, bahwa setiap muslim itu harus kembali lagi ke sekolah dasar. Sebentar, saya cari aplikasi gambar saya kemana ini ya? Mana pergi ini aplikasi gambar saya ini? Sebentar. Oke lah, sebentar ya, saya pakai gambar di sini saja ya. Oke. Bentar ya. Sebentar. Oke. Kita akan buktikan bahwa umat muslim memang harus kembali ke SD ya. Ini perkara sederhana. Oke, saya suruh baca dulu ya. Saya suruh baca dulu. Oke. Oke. Ya. Ini huruf apa? Allah. Sebentar, kita eja dulu. Ini huruf apa? A. A. Ini huruf? L. Ini huruf? L. Ini huruf? A. Ini huruf? H. Dibaca? Allah. Allah. Makanya mereka ini tidak bisa membaca. Kalau A dibaca A, ALL dibaca al atau aul? Allah. Aul. Udah saya bilang teman-teman mereka harus kembali ke SD. Dari mana jalan ceritanya? Kalau waktu SD dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, V, W, X, Y, Z. Betul tak? Nah sekarang kalau huruf A, L, L dibaca aul apa al? Allah. Ah. Sudah saya bilang tidak bisa membaca. Enggak, begini. Saya tanyakan, bagaimana Anda membunyikan A-L-L-A-H, bukan Allah, tetapi Allah. Di mana huruf O sama U-nya? Nggak ada Allah. Iya, bagaimana kamu bisa baca ini Allah? Kan tidak ada huruf U sama huruf L, huruf A sama huruf O sama huruf U. Kalau Allah tulisannya kan A U O L O H, Allah. Ini kan bacanya Allah. Betul, Allah. Nah, makanya saya bilang menangislah guru PAUD. Makanya saya bilang teman-teman, makanya inilah gambar yang cocok buat Anda Umar. Ayo sekolah. Bagaimana mungkin huruf A, L, A, H yang seharusnya dibaca Allah menjadi Allah? Kalau Allah berarti hurufnya A, U, O, L, O, H, Allah. Allah nggak ada begitu. Umar, ayo ke sekolah, kembali ke SD. Allah nggak ada. Allah. Iya, kalau Allah tulisannya harusnya A, O, U, O, Allah, L, O, H, Allah. Tapi kalau tadi tulisannya A, L, L, A, coba A, L, L dibaca apa? Al. Maka benar saya bilang kan teman-teman, memang mereka harus dikembalikan ke SD. Gimana? Umar, Boleh lagi. begini Umar.
Saya ini kan sebagai orang yang telah mempelajari Al-Quran, saya banyak mendapati kejanggalan-kejanggalan di dalam agama Islam. Sebagai satu contoh, nih ya, ini buktinya bahwa kalian itu juga harus dikembalikan lagi ke SD. Karena kalian tidak tahu halaman depan dan halaman belakang. Perhatikan. Menurut Al-Quran, kitab yang manakah yang harus diimani oleh orang Islam? Kitab yang datang sebelum Al-Quran atau yang datang sesudah Al-Quran? Nanti bertanya saya boleh kan? Boleh, boleh. Menurut Al-Quran, kitab yang manakah yang harus diimani orang Islam? Yang datang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Semuanya yang bersumber dari Allah kami imani. Kayak Injil, Taurat kami imani. Oke, Injil Taurat itu sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Sebelum lah. Sebelum Al-Quran. Nah, kenapa umat Muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Sesudah Al-Quran, kitab apa itu? Contoh, hadis Bukhari, hadis Muslim, kitab fikih, kitab tafsir. Itu kan semua datangnya sesudah Al-Quran, betul? Ya. Nah, kenapa kalian malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran? Ya. Ini ya, Edis ya. Maka kalau dalam kami itu ada rujukannya ahli tafsir. Makanya Anda dengan bom-bom bercekak masalah penyaliban karena nggak ada ahli tafsir yang suka-suka saja. Kalau kami nggak bisa suka-suka, harus ada Oke, ahlinya. di mana dalilnya kalau mau paham Quran harus belajar sama ahli tafsir? Nah, makanya kayak Anda dengan bom-bom lah saling cakar-cakar. Karena kadang ada ahlinya, beda dengan kami. Kami sudah ahlinya, nggak bisa suka-suka kami. Sebentar, Begitu. yang saya tanya kepadamu, di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kalau mau paham Al-Quran harus membaca kitab tafsir? Contoh gini deh saya, oke, begini. Aku ambil logika simpel lah. Kita menyuruh orang membangun rumah, tapi dia nggak ahlinya membangun rumah. Rumah itu bolak-balik lah. Apalagi Iya, ahlinya, seperti yang kalian lakukan lah. masalah dunia aja kita sudah ahlinya, apalagi masalah Umar, akhirat. Anda ini kok kemana-mana. Yang kita bahas itu kitab yang harus diimani oleh orang Muslim, kitab yang sesudah Al-Quran atau yang sebelum Al-Quran? Semuanya yang berasal dari Allah kami imani. Apapun Taurat, Menurut Zabur, Al-Quran, Injil. menurut Al-Quran. Iya begitu. Oke, baik. Saya tunjukkan ya. Satu ayat di dalam Al-Quran, apakah kalian harus beriman kepada kitab-kitab yang sesudah atau sebelum? Makanya saya bilang mereka ini harus dipulangin ke SD. Seluruh umat Islam harus dikembalikan ke sekolah dasar. Baik, saya akan tunjukkan. Oh, ini saya baik hati loh. Oh, supaya kalian harus kembali ke sekolah dasar. Sebentar, nih saya tunjukkan. Bentar ya. Tapi Saya Edis bukakan. nggak takut ditanya. Edis, Sebentar, kita selesaikan dulu ini ya. Baik, saya akan bukakan di dalam Quran. Bentar ya. Saya tunjukkan Quran surat yang sebentar. Quran surat yang ke-5 ayat yang ke-46 ya. IS 5 ayat 46. Quran surat ke-5 ayat 46. Nanti kamu saya suruh membaca ya, Umar ya. Surat Al-Maidah ayat 46. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Apakah benar yang saya katakan bahwa umat muslim harus kembali ke SD ya? Baik. Oke. Di sini jelas ya, surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dan Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya,
yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kelihatan? Ya, Oke, ini sebelumnya atau sesudahnya? sebelumnya. Sebelumnya. Jadi menurut Al-Quran, kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya atau sesudahnya? Semuanya. Nah, Oke. ayo sekolah. Memang berat ngomong mereka ini. Oke, gini saja Umar. Sekarang saya minta sama kamu, coba tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran untuk beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Silakan. Makanya sesudah aku itu kitabnya apa? Duda kau tidur di bawah sana. Berarti kau di bawah sana tidur sana, Umar. Aduh. Kenapa ya yang saya heran sama kalian ini, bahasa saya itu sudah sangat sederhana loh. Simple, sederhana. Kenapa kalian kok begitu? Saya dengan kalian. Ayo teman-teman, sekali lagi ya. Kita ini ingin supaya kita itu mengemukakan apa yang tertulis saja. Jangan kita itu mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran kalian atau pendapat-pendapat pribadi. Ya, ayo silakan. Silakan. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Sabar. Syamsu. Sebentar. Arnur Gelai. Ridwannya aja lah, Ridwan Iskanor. Bukan permintaan naik nih, Ridwan Iskanor. Ya, selamat pagi Ridwan Iskanor. Halo? Di jalan bang. Baik, saya blokir dulu Anda ya. Anda mengajukan permintaan naik, tapi Anda bilang di jalan. Jadi saya blokir dulu ya. Anda mengajukan permintaan naik, tapi terima kasih Bang Idan. Terima kasih Bang Idan. Yuk, sekali lagi ya. Kalau teman-teman mau nih, pastikan teman-teman itu siap sedia. Begitu ya. Kita kasih naik ada Ashar. Oke Ashar, selamat pagi. Pagi, salam bang. Salam. Nah, Saya Bang Ashar, saya tanya dulu Bang, Abang Kristen atau Islam? Kristen bang, Kristen. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Gini bang, ada yang mau saya sampaikan. Kan jarang orang sekarang bisa meladeni abang untuk berdebat dalam apa. Jadi saya sebagai Kristen bang, mau bilangin atau apa mengatakan biar lebih ke apa Tuhan itu. Kemarin saya nonton abang itu mengenai tentang apa itu Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Mekah. Jadi kan di situ bisa kita tahu benang-benang apanya bahwa antara Tuhan orang Mekah itu dengan Tuhan orang Kristen atau sesembahan orang Kristen atau Muslim itu beda. Oh jadi, jelas. Kan kemarin saya masuk ke komalnya Uniriva dan Juma. Jadi mereka mengatakan bahwa sesembahan orang Kristen itu dan Muslim itu sama. Jadi abang juga kemarin 2 hari yang lalu ya, pas abang lagi live, abang mengatakan itu beda sesembahan antara Kristen. Jadi biar Muslim itu atau RT 6 itu tahu bang.
Iya. tahu tentang bahwa Baik, mungkin sesembahan itu tema mereka. nanti malam ya Bang ya. Permintaan dari Ah. Abang mungkin kita bahas nanti malam temanya ya. Nah, jadi apa vitanya atau apanya abang itu sesembahan orang Kristen dan sesembahan Mekah itu beda gitu. Oke, Jadi sudah bolehlah sampai abang. Bang poinnya, jangan diulang-ulang. Oke. Hanya itu Bang Nah, ya? gitu bang. Oke. Iya bang. Oke bang. Oke. Sip bang, mantap. Terima kasih Bang Asar, saya turunkan Bang Asar ya, saya turunkan. Gitu. Ya, teman-teman ya, jelas bahwa Tuhan di dalam Bible itu jelas dikatakan Allah negeri-negeri asing atau Allah bangsa-bangsa lain itu tiada lain hanyalah berhala. Begitu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang keadaan pada waktu itu seperti itu. Di mana setiap suku bangsa itu berbeda Allahnya. Begitu. Jangankan dulu, zaman sekarang, kalau kalian pergi ke satu bangsa ke bangsa lain, itu beda Allahnya. Ya. Coba Anda pergi ke pedalaman Afrika sana. Mereka akan menyembah Allah yang berbeda. Bukan Allah yang Anda sembah. Kalau Anda pergi ke Jepang juga seperti itu. Mereka akan menyembah Allah yang bukan yang Anda sembah. Beda. Nah tapi orang Islam mengais-ngais bahwa Allahnya sama dengan Allahnya ahli kitab. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Kang Zega. Oke, selamat pagi Kang Zega. Apakah Anda seorang Muslim? Halo Bang Edis, saya Kristen Bang. Kristen lagi, banyak sekali Kristennya. Ya silakan Bang, apa yang mau sampaikan Bang? Saya itu sering sering melihat Abang naik untuk begini berdebat tentang Muslim. Ya, yang saya prihatin itu adalah banyak juga orang-orang kita Kristen yang kurang mendukung mengenai apa yang Abang sampaikan ini. Jadi menurutku sih sebenarnya buat teman-teman kita Kristen khususnya, ayo kita nggak usah hujat menghujat. Terutama yang tapping di bawah, ketika teman-teman udahlah, memang jujur Bang Edis, saya itu dari saya SD sampai saya kuliah itu di Universitas Islam. Jadi apa yang Abang sampaikan itu saya tahu, saya paham. Dan cuman satu yang saya belum lakukan ketika saya kuliah di Riau, itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena waktu itu saya cuman satu bilang sama ustaz saya waktu itu. Kan kalau ada teman-teman orang Riau di sini, saya di Universitas Islam Riau waktu itu saya kuliah. Jadi kita untuk mengambil ujian agama, mau nggak mau kita harus ada sholat jenazah. Pokoknya semua kita lakukan seperti itu. Dan cuma satu yang kita tidak lakukan adalah yaitu untuk melakukan 2 kalimat syahadat. Sebentar Bang, saya tidak tahu apa maksud poinnya apa Bang. Saya nggak ngerti maksudnya Abang ini apa. Maksud saya gini Bang. Maksud saya sebenarnya gini. Saya melihat bahwa apa yang Abang maksud mungkin kami nggak bisa melakukan itu di dalam negeri. Kami nggak bisa. Tapi ada orang-orang contohnya ya, yang saya perhatikan sekarang ini karena banyak orang, ada beberapa oknum Kristen juga yang seperti memojokkan Abang Edi sini. Contohnya ya Rudi siapa namanya yang Rudi Iskariot. Ada Pak Bongbong seperti itu. Saya jujur aja, kenapa ya orang-orang ini ya? Padahal sebenarnya tidak perlu sebenarnya harus memojokkan satu dengan yang lain. Kan kita punya masing-masing talenta. Tapi begini Bang, maksudnya dipersingkat saja supaya kita karena banyak orang yang mau naik gitu Bang. Intinya Anda sampaikan, Anda ingin menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini patut didukung dan disokong seperti itu ya. Betul. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang
tidak bisa melakukan atau bebas memiliki kebebasan berbicara seperti yang saya miliki, kan begitu. Betul, betul. Nah, Baik. satu lagi, ini saran saya buat teman-teman, khususnya buat kita Kristen. Kalau yang dibawa taping, kalau ada, mohon maaf, teman-teman kita Muslim yang mungkin menghujat atau apa, udah kalian teman-teman nggak usah berbalas-balasan gitu loh. Karena kita percaya sebenarnya kita yang Kristen ini sebenarnya kita ini udah finish sebenarnya. Cuman yang saya perhatikan bahwa Oke, kita hanya masih itu Bang, biar tidak panjang-panjang. oke, Hanya itu ya. Thank you. Oke, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan Bang. Oke. Terima kasih Kang Jega. Oke. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian ya. Yang saya maksudkan itu begini, teman-teman. Ketika terjadi sebuah diskusi ataupun acara saya berlangsung seperti ini, teman-teman itu kalau mau menyampaikan pesan, kalau yang Kristen itu singkat, padat, jelas begitu. Karena ada banyak sekali muslim-muslim yang ingin membantah apa yang saya katakan ini. Supaya apa? Supaya mereka kebagian kursi. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan, yuk. Bagi yang muslim-muslim, kalau Anda ingin membantah saya, silahkan. Kita kasih naik ada Wong Kalem. Oke, ada Wong Kalem. Oh, Anugrah Dasa. Oke. Oke, selamat pagi Anugrah Dasa. Pagi Dis. Silahkan nyalakan kamera Anda. Baik. Oke, Anugrah Dasa ya. Jadi tema kita pagi hari ini itu adalah supaya orang-orang Islam termasuk Anda itu harus kembali lagi ke SD. Kenapa harus saya katakan kembali lagi ke SD? Karena kalian ini tidak ngerti cara baca buku. Bacanya saja kebalik. Nah, begitu. Oke. Sekarang kita buktikan ya apakah orang Islam itu harus dikembalikan ke sekolah dasar. Baik. Anugrah Dasa, tentunya kamu pernah membaca Al-Quran ya? Iya. Apakah Dis. kamu membaca terjemahannya juga? Ya membaca lah. Kalau bahasa Arab. Coba saya kamu ini tenang nggak dulu. Kamu terlalu jangan paham. gelisah gini sana di sini apa itu? Kalau bahasa Belandanya busi saun. Tahu kamu busi saun? Busi saun? Gelap. Coba tenang. Dis. Nah, gelap. Biar sebentar gini, biar kita Gelap. diskusinya enak, biar kamu fokus terhadap apa yang saya katakan, kamu harus melihat tatap mata saya, ya. Oke, tatap mata saya. Oke? Siap? Begini ya. Siap? Yes. Oke, nah gitu. Ya. Kamu pernah membaca terjemahan Al-Quran ya, ada saya? Iya. Oke. Di dalam Al-Quran tertulis jelas bahwa umat muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran. Betul atau salah? Betul. Betul. Nah, lalu fakta atau kenyataannya yang ada di lapangan, justru umat muslim di rumahnya dipenuhi oleh kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab fikih, tuntunan sholat, bagaimana cara bersenggama, kitab hadis, kitab tafsir, semua kitab-kitab itu datangnya sesudah Al-Quran. Betul atau salah? Betul. Betul. Nah, kenapa kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tetapi kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Nah, jawab ya. Saya jawab ya. Nah, kan ini nerusin yang semalam juga, Dis. Jadi gini, Dis. Kan katanya suruh beriman kepada kitab Taurat dan Injil ya. Yang sebelum Al-Quran.
Iya, betul. Nah, jadi aku bingung. Yang pertama, Taurat. Taurat ini ada 2 versi loh, Dis. Taurat ini Jangan ada bahas versi itu dulu. Samaritan Ini makanya kalian ini harus dan kembali ke SD. Dengar, kita tidak bahas Tauratnya, kita tidak bahas Diam Injilnya. dulu. Poin kita Dengar dulu. adalah bahwa kita Ya, Ucok. disuruh beriman Dulu, kepada Ucok. kitab yang sebelum Al-Quran, betul? Ya itu Taurat itu sebelum Al-Quran, bukan Ucok. Taurat itu kan sebelum Al-Quran juga. Taurat aja ada 2, Dis. 2 versi. Satu Samaritan, satu Taurat ini ya Yahudi, Yahudut ya. Baik, Nah, kamu itu di bawah isinya sana. beda, Dis. Ya, kamu kembali ke SD sana, kembali ke sekolah. Aduh. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Terus ngapain kamu mempermasalahkan kitab-kitab sebelumnya? Ada Taurat Samaritan, ada Taurat ini, Ibrani, Taurat itu. Kan disuruh Quran kamu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Berarti salah Quranmu sendiri. Mana? Aduh. Coba kalau naik, fokus dulu. Fokus terhadap tema kita. Jangan malah lari kemana-mana ya. Oke, kita kasih naik ada camar laut. Camar laut. Ya, camar laut. Oke, terpental camar laut. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Gabil Setiawan. Gabil Setiawan. Ya, selamat pagi Gabil Setiawan. Gabil, apakah Anda berada di sana? Gabil Setiawan? Oke. Dia tidak nyambung, kita turunkan saja. Kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Dwi Purna Bakti. Oke, Dwi Purna Bakti. Mana tadi Dwi Purna Bakti ya? Oke, Dwi Purna Bakti udah turun. Kita kasih naik ada Arman Fauluti. Oke. Ayo, Muslim harus nyanyi. Ayo. Anjing. Kenapa Anda marah-marah? Ya silakan Arman. Lengat aku anjing. Nyalakan kamera, kemudian Anda sampaikan. Kamu jangan mengeluarkan ayat-ayat Al-Qur'anmu. Ayo, sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Silakan. Meninggal dunia. Baik Arman ya. Kalau kamu tidak mampu membantah saya, silakan kamu belajar dulu agama Islam. Cuman hati-hati nanti kamu murtad. Gini loh. Saya ini mengajak kalian untuk mendebat saya. Untuk berdiskusi dengan saya. Coba kamu tanya sama saya, Bang, kenapa kamu bilang kok setiap orang Islam itu harus kembali ke SD? Bisa kamu bilang begitu. Makanya kamu naik ke sini kemudian cari tahu kenapa. Gimana? Ada dasarnya. Bukan bilang tidak ada dasarnya. Khairul Azmi. Silakan Khairul Azmi nyalakan kamera Anda. Nah. Khairul Azmi. Baik, sabar. Silakan. Saya kirimkan permintaan dari sini, undangan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda nyalakan kamera Anda. Kabur.
Baik, teman-teman ya. Gini, teman-teman sekalian, ketika saya, selama Anda melihat saya beberapa bulan ini, membawakan isu-isu seputar agama Islam. Ketika kalian dapati bahwa yang saya ungkapkan itu merupakan sebuah fitnah ataupun merupakan sebuah penghujatan ataupun merupakan sebuah hal yang mengada-ada, silakan kalian pergi ke Mabes Polri. Kemana ormas-ormas Islam? Di Depok, Bogor, Jabodetabek, dan sekitarnya. Bukankah kalian tinggal berangkat ke Mabes Polri beramai-ramai? Kali ini. Saya sudah katakan, setiap statement yang saya ucapkan, itu akan saya buktikan. Gimana? Berangkat kalian ke Mabes Polri, sudah dibilang. Gimana sih? Yang saya utarakan itu adalah sebuah fakta yang saya temukan ketika saya mempelajari agama Islam. Kalau kalian mengatakan bahwa itu tidak benar, silakan naik kemari. Ya, kita kasih naik ada Muhammad Arnas. Silakan, Muhammad Arnas. Suruh berangkat ke Mabes Polri, nggak berangkat-berangkat. Apa karena tidak ada nasi bungkus? Nggak ada nasi bungkus ya. Silakan, Muhammad Arnas 21, silakan. Muhammad Arnas 21, silakan nyalakan kamera Anda. Bang, gue udah naik bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim kan? Muslim. Ya, silakan. Ya. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Sabar. Oke. Ya, saya tanya dulu ya, Muhammad Arnas. Muslim Oke, Bang. ya? Yes. Muslim. Bagaimana Bang? Sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru ini saja? Atau sudah beberapa bulan yang lalu? 2 hari yang lalu bang. Oh, baru saja. Iya. Baru saja. Bang, kalau saya bilang setiap orang Islam harus kembali lagi ke sekolah dasar, kira-kira perkataan itu penistaan nggak kira-kira? Tidak bang, tidak. Kenapa Anda bilang tidak? Nggak ada hubungannya dengan agama itu bang. Itu kan saya bilang Islam loh. Setiap orang Islam di Indonesia harus dipulangin lagi ke SD. Karena apa? Karena mempunyai banyak masalah yang dipelajari di SD tetapi tidak dilaksanakan. Contohnya, membaca saja umat Islam tidak becus. Mau saya kasih contohnya? Coba lihat bang. Baik, kita kasih contohnya ya. Oh, saya tes dulu. Ubu dibaca? Jangan ketawa, Bang. Ubu dibaca? Abu. ALLA dibaca? Allah. Mulai. Bang, Ya, bisa bang. nggak Anda membunyikan huruf-huruf Latin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N? Bisa? Bisa bang. Bisa. Nah, kalau huruf-huruf Latin itu, kalau misalnya, saya nggak tahu di mana ini ya, ini saya ya, sebentar ya. Aduh, oh iya.
Aduh, di mana sih? Kemana perginya? Saya itu punya aplikasi papan tulis di HP saya, cuman karena apa namanya tunjuk-tunjuknya itu udah hilang, jadi nggak tahu di mana. Oke Bang, kalau Anda ketemu huruf A, huruf L, terus huruf A, huruf H, dibaca Allah atau Allah? Allah. Nah, kenapa kok bisa Allah itu? Kan di situ tidak ada huruf O sama U. Saya tidak tahu bang, kalau orang-orang Islam yang lain, kalau saya Allah bacanya. Iya, inilah makanya saya bilang teman-teman, mereka harus kembali lagi ke SD. Mungkin karena setiap daerah bang, logatnya beda-beda atau gimana begitu cara membahas. Huruf Latin itu tidak ada logatnya bang, waktu kita ke SD. Setiap daerah beda-beda bang. Bang, waktu kita di SD, kalau baca pakai logat, nanti dimarahin sama guru SD kan? Contoh. Ini contoh nih. Ada karena banyak juga ini karena logat nih, contoh. Enak banget. Enak banget, betul? Betul. Nah, coba kalau orang Batak yang pergi ke kota suruh baca itu, pasti dia nggak bisa. Mau bilang banget dia nggak bisa. Harus dia bilang enak banget. Nah, banget. Kita kalau huruf Latin itu tidak punya logat. Gimana sih? Tidak punya logat. Huruf Latin itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah itu. Karena memang banyak bang. Karena logat, akhirnya bacaannya jadi salah. Padahal huruf Latinnya tidak berbunyi demikian. Itu nggak boleh seperti itu. Dalam kajian di SD dulu nggak boleh begitu bacanya. Begitu. Banget ya dibaca banget, bukan banget. Gimana? Nah, ternyata setelah saya melakukan penelitian, karena saya dulu banyak teman-teman saya dari Samosir pergi ke kota. Nah, ketika mereka pergi ke kota, mereka ingin menyembunyikan identitasnya. Mereka tidak mau orang tahu kalau dah asalnya dari Samosir. Oh, ini fakta. Makanya mereka tidak mau ngomong tidak mau ngomong nggak mau ngomong enak gitu. Enak. Banget begitu nggak bisa ngomong banget gitu. Bahkan sampai terjadi sampai sekarang nih. Kalau abang tahu Rudy Iskariot itu nggak akan bisa bilang padahal. Coba kalau nggak percaya. Coba suruh Rudy Iskariot bilang padahal gitu. Nggak bakal bisa dia. Dia akan bilang padalan. Loh, kalau nggak percaya coba aja. Ruth, bisa nggak kamu bilang, saya lapar, saya haus, padahal begini, saya ingin membeli minuman padahal saya tidak punya uang gitu. Coba bilang. Nggak bisa. Dia nggak bisa bilang padahal itu. Padalan gitu. Oke lah bang. Kita kasih kesempatan yang berikutnya ya. Atau Anda ada sesuatu. Apa yang mau Anda sampaikan? Bebas tanya bang. Gini bang, kita ini kan sudah sering kita ini membahas tema-tema seputar Islam dan Kristen. Iya. Hal-hal yang sederhana-sederhana sajalah setiap hari kita bahas. Al-Quran itu kan memerintahkan kepada umat muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul?
Kalau di dalam Al-Quran ada sih bang. Betul nggak suruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Tidak bang. Nah, iya, jadi saya mau lanjutkan bicara pun, ya percuma bang. Abang pun tidak tahu isi Al-Quran. Kalau Iya, Anda Bang, bilang cari. tidak, berarti Anda ini tidak mengimani Al-Quran. Al-Quran mengatakan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Anda nggak percaya? Tapi maksud saya bang, bikin begini untuk apa sih bang? Untuk menyadarkan orang-orang Islam akan perkataan-perkataannya terhadap agama Kristen. Ustadz-ustadz kalian kan sering begitu membahas agama Kristen, makanya saya tanggapi. Lebih baik kalian kembali dulu ke SD. Kalau menurut saya bang, kalau soal agama dibahas tidak akan ada habisnya bang, tidak ada ujungnya bang. Ya, karena Anda tidak pernah peduli dengan agama. Orang Anda isi Al-Quran saja Anda tidak tahu. Dan kan umat Kristen juga tidak semuanya dia tahu isi Bible. Memang betul itu. Saya mengakui itu. Cuman Anda ini adalah orang yang tidak tahu agama Islam, tidak peduli dengan agama Islam. Orang Kristen juga bang banyak begitu bang. Banyak, memang betul banyak. Cuman mereka kan tidak naik sini. Gimana? Ya udah bang, cari yang sepadan. Iya, belajar dulu agama Islam ya. Ya, Bang. Nanti kalau udah belajar agama Islam pasti Anda meninggalkannya. Oke ya, saya turunkan. Iya. Ya bang, makasih bang. Kan dia nggak ngerti apa-apa juga pansos doang. Ayo silakan. Kita kasih naik ada, sabar ya. Budiman, coba kita kasih Budiman. Ya, silakan Budiman. Iya bang, Ya, Muslim atau Kristen bang? Muslim bang. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi atau berdebat. Silakan. Iya bang, pagi bang. Silakan Budiman. Oke. Ya pagi bang. Oke, nggak tahu nanti abang kena ban atau enggak ya, karena posisinya seperti orang nyupir. Karena TikTok ini dia membaca orang dia. Nggak jalan bang, nggak jalan. Oke, baik. Jadi Anda sudah menyimak dari tadi ya? Dia baru masuk ini bang, bang Edis. Baru masuk. Sebelum-sebelumnya sudah pernah nonton Edis TV? Biasa lewat aja bang. Biasa lewat aja. Nggak pernah serius. Ya, Tidak pernah serius. Pantesan Anda masih Islam. Iya. Kalau nonton saya serius, pasti Anda meninggalkan agama Islam. Kalau serius. Begitu. Iya. Tetapi karena Anda tidak mengambil atau tidak memikirkannya, maka selamanya Anda masih tetap Islam. Begitu. Siap. Jadi setuju nggak Anda bahwa setiap orang Islam harus kembali ke SD? Boleh. Setuju. Nah, kalau Anda setuju bahwa umat Islam harus kembali ke SD, kenapa Anda tidak pulang ke SD? Untuk belajar memahami sebuah kosakata. Apa alasannya bang? Ya supaya Anda memahami sebuah kosakata. Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Iya bang, itu rukun iman itu. Beriman Ya, kepada kitab. Anda disuruh beriman. Terus kenapa Anda Ya. tidak beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran? Beriman bang, semua kitab yang diturunkan. Oke, di rumah Anda ada Boleh. kitab apa saja? Ya,
di rumah Anda adanya kitab yang sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Beriman itu mempercayai Bang bahwa Nah, ada kitab mulailah sebelumnya dia mulai. Bang, coba dengarkan saya. Kalau saya ke rumahmu, misalnya saya ke rumahmu ini, yang saya dapati di rumahmu itu Al-Quran, akan saya dapati nggak di rumahmu Al-Quran? Ada. Oke. Akan saya dapati nggak di rumahmu hadis? Tunggu dulu Bang, beriman itu kan percaya. Waduh. Berat ini teman-teman ya. Iya, Saya ulangi coba, lagi coba, nih Bang. coba. Anda beriman kepada Al-Quran? Beriman, percaya. Oke. Percaya bahwa ada Al-Quran. Oke. Makanya di rumah Anda ada Al-Quran, betul? Tidak mesti yang dipercaya itu ada di rumah. Yang dipercaya ada di rumah. Maksudnya Dalam gimana sih? bentuk otentik tidak mesti. Ya begini Bang ya, kalau saya. Bang, kita Tidak bicara mesti kitab yang loh. kita percayai Kita bicara secara otentik kitab. itu ada di rumah. Tidak mesti. Saya setuju dengan Anda, tapi kita bicara Ya. kitab. Anda beriman kepada kitab Al-Quran? Iya beriman. Oke, itu sebabnya ada kitab Al-Quran di rumahmu, betul? Bukan karena mengimani saja, tapi karena itu adalah petunjuk hidup, makanya ada di rumah. Oke, kitab-kitab sebelumnya petunjuk nggak? Petunjuk. Oke. Lalu kalau saya ke rumahmu sekarang, yang saya dapati di rumahmu itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu ya saya jelaskan sedikit Pak ini yang saya pahami Buset, nih ya. orang Muslim nih memang. Jadi Kenapa? teman-teman ya, orang Islam ini memang tiap hari dibenturin kepalanya itu ke ubin. Makanya mereka nggak nangkap. Dengarkan saya. Saya jelaskan dulu Bang, Bang. dengarkan saya dulu, jelaskan dengarkan. ya. Kalau saya sekarang ke rumahmu, kalau misalnya saya sekarang ke rumahmu, yang saya dapati di rumahmu itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran atau yang sebelum Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran Bang. Kenapa Bang? Bang, makanya saya bilang orang Islam tuh harus pulang lagi ke SD ini loh, di gambarnya ini. Ini bapak ini dia sudah datang ke SD, udah pulang dia ke SD. Supaya apa? Supaya kalian belajar kembali. Bahkan kalian harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kalian ini waktu kecil pun sudah dicekokin bahasa Arab. Coba dengarkan sekali lagi. Dengarkan perkataan saya. Ketika saya main ke rumahmu, maka yang akan saya dapati di rumahmu itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Sesudah. Nah, itu bilang sesudah Al-Quran. Apa kitab-kitab itu? Apa kitab-kitab yang sesudah Al-Quran itu? Kalau Hadis. kitab dalam bentuk Sahih pengertian Bukhari, kitab itu Sahih buku, Muslim, Tafsir Ya. Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Oke. Tuntunan Sholat. Itu kan kitab-kitab Ya. yang datang sesudah Al-Quran, betul? ya, Oke, apakah Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran atau yang sebelum Al-Quran? saya jelaskan ya, yang saya pahami Bang Edis ya. Bang, Jadi coba yang dijawab disuruh dulu. beriman. Apakah Kitab- Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Kalau yang Bang Edis sebutkan itu tidak disuruh beriman. Bingung kan? Coba sebutkan rukun iman apa? Rukun iman apa aja? Iman kepada Allah, Terus, iman kepada kitab, kitab apa? ya, Kitab apa? Al-Quran, Terus? pada Rasul. Enggak, kitabnya hanya Al-Quran saja. Ya, Tidur bang, di bawah sana. Tidur. Di bawah sana bang, tidur sana guling-guling. Aduh. Makanya kan saya bilang teman-teman. Jadi teman-teman kan ada di rumah orang Islam itu kan ada Al-Quran kan. Nah isi Al-Quran itu apa sih? Nah saya ini adalah orang yang sudah membacanya itu lebih dari 100 kali.
dari Al-Fatihah ke Anas, dari Anas saya pulangin lagi ke Al-Fatihah, dari Al-Fatihah saya pulangin lagi ke Anas lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani menjamin tidak mungkin ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Nggak ada, nggak ada. Mau Abdul Somad kah, mau siapa kah? Jadi tertulis di dalam Al-Quran itu diperintahkan. Bahkan diinformasikan bahwa umat muslim itu beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran pernyataan bahwa kamu harus beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tetapi makanya saya bilang karena mereka tidak lulus SD, akhirnya bacanya kebalik. Disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Akhirnya kayak begini. Gimana kalian ini? Kan sederhana toh, isu yang saya bawa itu sangat-sangat sederhana loh. Simple. Kok memahami begitu saja kok susah setengah mati. Ya silakan Mas Ril. Silakan Mas Ril nyalakan kamera Anda. Silakan. Yang Mas Ril Islam ya Bang ya? Islam Bang, Islam. Oke. Apa yang mau Abang utarakan? Bang, di belakangnya Bang Edis itu gambar apa itu? Ini gambar supaya setiap orang Islam harus kembali ke SD. Maksudnya Termasuk kembali ke Anda. SD itu, Bang. Gimana? Maksudnya kembali ke SD itu gimana? Karena SD adalah sekolah dasar di mana kita belajar untuk memahami pemahaman pengertian-pengertian dasar. Supaya kita bisa mengerti sesuatu, dasar-dasar dari sesuatu. Untuk masuk ke tahap selanjutnya. Di situ kita belajar logika, di situ kita belajar membaca, di situ kita belajar mengerti. Betul? Betul. Oke. Nah sekarang, menurut Al-Quran, umat Islam disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Betul? Betul. Betul. Sekarang kalau saya main ke rumah Anda, yang di rumah Anda kitab-kitab yang sesudah Al-Quran atau yang sebelum Al-Quran? Sebelum Al-Quran itu sudah ada semua di dalam Al-Quran. Bang, coba dengerin saya. Ketika saya main ke rumah, tenang. Ketika saya bermain ke rumah Anda, di rumah Anda itu kitab-kitab apa yang ada? Kitab-kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Semua kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah mencakup di dalam Di rumah Al-Quran. Anda loh, di rumah Anda. Di rumah Anda ada kitab-kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Sebelum Al-Quran. Oke, apa kitab yang sebelum Al-Quran yang ada di rumah Anda? Injil, Sabur, yang Ada dibawa kitab sebelum Injil. Nabi Muhammad itu ada semua. Ada kitab Injil. Ada, semua mencakup di dalam Al-Quran. Sudah dilengkapi. Nah, kalau Ada kita gitu, mau gitu. mencari, Bang, kalau kita mau menyimpan Mas mau menyimpan Ril, kitab-kitab begini Mas sebelum Ril. Al-Quran, Mas Ril. kita mau dapatkan dari mana nabi-nabi Oke, sebelum Mas Ril. Nabi kita? Al-Quran membedakan nggak dirinya dengan kitab Injil? Tidak membedakan, disempurnakan. Bukan, maksud saya Al-Quran dengan Injil itu beda atau sama? Maksudnya bedanya gimana? Apanya yang beda? Kitab Injil sama kitab Al-Quran itu menurut Al-Quran berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Nah, Anda tadi mengatakan di rumah Anda ada kitab-kitab Injil, betul? Kitab Injil, kitab Sabur, kitab-kitab sebelum Nabi disatukan dalam Al-Quran. Oke, mana ayatnya? Gitu. Ayatnya mana? Ayatnya. Buka saja di surat-surat Al-Baqarah, buka di surat Sulaiman. Surat buka berapa? di Biar saya bukakan.
Ya Surat cari berapa? aja bang, saya enggak ada buka Al-Quran. Ya berarti Anda ngarang bebas. Tidak ngarang, itu keyakinan saya. Keyakinan itu kan harus ada dasarnya, betul? Sudah saya kasih dasarnya tadi. Oke, di mana? Di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Kalau saya itu enggak hafal bang masalah itu. Cuman saya pernah bang ini Nah, sudah. berarti Anda mengada-ada. Ya tidak mengada-ada. Bang Dan Edis juga tiadalah kalau ngomong kan Mas Ril bisa itu jadi mengada-ada. melainkan orang yang mengada-ada. Dan siapakah orang yang mengada-ada itu? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Itu kan framingnya Bang Edis. Kok framing saya? Coba tunjukkan ayatnya di mana yang mengatakan bahwa Injil dan Taurat sudah tertangkum di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Bukan Bang, bukan saya ini, cuman saya nggak hafal aja. Nanti kalau hafal satu Ya Bang sudah, Edis. saya kasih Anda waktu untuk mencarinya. Nah. Boleh? Kalau saya bilang Bang Edis mengada-ada, mau ndak? Mengada-ada yang mana? Katanya lebih pintar membaca ilmu Al-Quran dibanding Abdul Somad, dibanding ustadz-ustadz lainnya. Memangnya Abdul Somad berani menghadapi saya? Bukannya nggak berani Bang, dia itu nggak Abdul mau Somad menghadapi tidak orang akan yang- berani menghadapi saya. Kalau alasannya gitu. gara-gara di channel ini, saya yang akan datang ke channel dia. Di mana dia siaran di TikTok, kasih Begini, tahu saya biar saya Bang. datang. Berani nggak dia? Ini, oke saya jelasin. Kita gantian dong, jangan ngomong Silakan. terus. Bukan bilang ustadz-ustadz yang intelektualnya lebih hebat dari Bang Edis nggak mau debat sama kamu, bukan nggak mau. Kalau kamu mau, bukalah di mana tempat di stadion apa di mana di lapangan Bang Edis undang. Kalau di tempat-tempat komal-komal TikTok dia nggak mau. Dia bilang saja takut. Loh, Menghadapi orang yang ini sudah ilmunya zaman. cetek, itu Sini dia sudah nggak mau. sebentar. Nih. Nggak mau. Oke, di sini Karena ada Bang Edis kan 7.000 ilmunya sebentar, cuma Bang. menang Gantian. ngomong. Oke, selesaikan Cuma dulu. ngomong aja. Selesaikan Banyak dulu. framing. Kalau ustadz-ustadz yang ilmunya intelektualnya lebih tinggi, nggak mau dia menghadapi kayak kamu. Sudah? Kamu hadapi aja seperti Bang PI, seperti Ustadz Juma. Kamu aja sudah keteteran, apalagi Sudah seperti belum? ustadz yang nggak mau. Sudah? Kalau kamu mau diajak debat di TikTok, nggak mau mereka. Karena sampean itu ilmunya masih kecil. Cuman Sudah? bisa banyak ngomong, banyak framing, banyak mengada-ada. Nah, mereka nggak mau. Bagi dia prinsipnya dosa aja yang didapat nantinya. Begitu. Sudah belum bicaranya? Oke, sudah. Baik, Kemudian saya kita tanggapi bahas. ya, saya tanggapi. Jadi gini ya, Mas Ya. Ril. Ini, Anda bisa lihat ini, ada 8.000 orang yang menonton. Oke. Mereka menonton tidak harus repot-repot pergi ke stadion. Tidak harus repot-repot mengeluarkan bensin, tidak harus repot-repot bayar parkir, tidak harus repot-repot ngotorin stadion, tidak pakai fasilitas negara, ringkas dan simple. Sekarang 8.000 orang menonton tanpa ada stadion, tanpa ada yang Anda bilang itu cengkunek segala macam. Bukankah itu bisa kita lakukan dengan biaya yang murah meriah? Betul tidak? Kalau 8.000 orang ini kita kumpulin, bayangin berapa banyak biaya yang dihabiskan. Belum lagi Anda harus ngasih makan mereka itu. Nasi bungkus. Memangnya mereka mau nonton kalau lapar? Oh, nggak mau lapar-lapar nonton panas-panas di stadion. Sekarang, Beda. tenang, gantian. Saya bicara Beda, dulu. Bang, Gini, beda. kalau memang Ambil. Abdul Somad, tenang. Tadi Anda bicara saya diam. Oke. Kalau memang Oke, siap. Abdul Somad berani, tidak perlu banyak alasan. Alasannya banyak sekali. Intinya, apakah dia berani berdebat dengan saya? Kalau dia takut ke sini dan saya tahu memang dia takut ke sini, saya yang akan ke channel dia. Berani nggak? Oh, mana berani? Karena sudah ada seseorang YouTuber, dia seorang ustadz juga,
namanya tasik ngaji. Ketika tasik ngaji, saya katakan kepada dia, Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Beranikah kamu berdebat dengan saya soal itu? Itu lagi Ternyata, itu, tenang. Nanti kan gantian kau bicara. Tenang. Framing itu bilang Tuhan orang Islam Muhammad. Itu tidak boleh itu. Tenang. Itu sama aja mengada-ada. Baik. Sekarang begini. Bayangkan sebelum perdebatan itu terjadi. Sebelum saya mengangkat isu bahwa Muhammad itu Robnya, Tuhannya orang Islam, tasik ngaji itu sudah keburu mengakuinya. Tidak percaya? Silakan dengarkan ini. Dengarkan. Tidak sampai 30 detik. Dengarkan ini. Nih. Usah dulu. Saya mau tanya dulu. Dengan Edis TV, tasik ngaji itu aliran apa dulu? Alirannya dia. Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah. Sekarang saya tanya dulu Bang Edis. Saya tanya dulu. Anda bisa bedakan Rob sama Tuhan enggak? Kalau Rob bahasa Arab, kalau Tuhan bahasa Indonesia. Tahu artinya Rob apa? Nggak usah, ngapain diterjemahin? Kamu aja nggak tahu artinya Rob mau menyamanya-nyamakan. Ya sudah, sekarang begini. Muhammad Robmu bukan? Muhammad Rob. Oke, Allah Robmu bukan? Tapi bukan Tuhan. Oke, Muhammad Allah Rob Robmu bukan? Tuhan. Allah Muhammad Robmu Rob bukan? bukan Tuhan. Hah? Muhammad Robmu sudah kamu akui. Allah Robmu bukan? Allah Rob. Oke, berarti berapa Robmu? Tapi Rob itu ada Robmu artinya. berapa? Robmu berapa? Saya aja ada Robnya. Dengar dulu. Kenapa Kamu harus Abdul Somad bedakan. tidak mau berdebat dengan saya? Karena nanti dia akan saya buat bernasib sama seperti kamu. Nanti akan Dengar seperti dulu. itu saya buat dia. Makanya dia Dengar tidak dulu. berani. Tidak Bang Edis, dengar dulu. Saya ulangi satu Anda- kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Dengar dulu. Apakah dengar dulu. Muhammad itu Gantian. Robmu? Dengar dulu. Apakah Dengar dulu. Muhammad itu Robmu? Rob semua. Apakah Biar saya Allah punya itu Rob. Robmu? Allah punya Rob. Allah Robmu bukan? Kalau Allah itu tidak ini, dia menciptakan muter Rob. kau. Muter. Apa muter? Udah saya bilang kalian terlalu muter-muter. Apakah Allah itu Robmu? Rob. Berarti berapa Robmu? Rob kita semua banyak. Rob banyak. Rob. Nah, Berarti berapa Robmu tadi? Berapa Robmu? Robku banyak. Rob banyak. Rob. Iya, oke. Aku bersaksi. Sekarang aku Aku tanya bersaksi. dulu. Bersaksi dulu. Dengar dulu. Aku bersaksi bahwa orang Islam banyak Robnya gitu. Makanya kalau Iya. ada pertanyaan alam kubur, man Rabbuka? Man Rabbuka? Itu kan pertanyaan alam kubur. Nih sebentar ya. Saya akan tunjukkan kepada kamu pertanyaan alam kubur yang pertama. Man Rabbuka? Tidak Siapa usah, Robmu? Banyak. Kau jawab begitu besok di kuburan. Tidak, dengar Sebentar. dulu. Gantian. Man Tanya kamu. Rabbuka? Edis. Dengar dulu, Dis. Anda tidak Dengar tahu dulu. pertanyaan-pertanyaan alam Dengar kubur dulu. ya. Nih, saya dengar balikin dulu dulu. kamera saya. Sebentar. Saya akan tunjukkan kepada kamu Aduh. pertanyaan alam Kamu kubur aja yang nggak mau. pertama. Oh, lihat. Kamu aja tidak mau dengerin orang bertanya. Ya, oke nih. Man Rabbuka? Betul nggak? Benar. Oke, jawabannya? Jawabannya? Tidak tahu apa jawabannya, kan kamu yang tahu. Tidak tahu. Tadi kamu bilang banyak. Tadi kau bilang Muhammad. Tadi kau bilang Allah banyak. Makanya saya bilang orang Islam Robnya ada banyak. Man Rabbuka? Man Rabbuka? Jawab. Jawab. Apa itu artinya, Dis? Kamu Man yang ini karena Rabbuka? kamu kasih. Siapa Robmu? Kalau bahasa Inggrisnya who is your God? Siapa?
Kamu yang tahu apa artinya. Men seret. Sudahlah Mas Ril. Kenapa Abdul Somad tidak berani debat dengan saya? Karena dia tahu ini orang sangat ngerti agama Islam. Ini orang berbahaya kalau saya lawan debat. Bisa-bisa karir saya berakhir. Tidak, saya tanya dulu. Gantian dong, saya tanya dulu. Silakan. Rob itu apa? Bedakan Rob sama Tuhan. Emangnya di dalam kubur kamu ditanya pakai bahasa Indonesia? Mana kita tahu bahasa Indonesia? Di dalam bahasa kubur apa? ditanya pakai bahasa Arab. Gimana? Mana dalilnya? Baik, dalilnya. Berat mereka ini. Baik. Di dalam kubur, tiba-tiba Anda jadi orang Arab. Gimana? Pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Nih, pertanyaan alam kubur. Pertanyaan alam kubur. Gimana? Ada bukunya. Mana dibilang bahasa Arab? Nih, sebentar. Ada bukunya. Gimana kamu? Dan itu dijual. Nih, kunci jawaban pertanyaan alam kubur. Perhatikan. Ini ada bukunya nih. Nih, ini bukunya. Kelihatan? Dapatkan di toko buku Muslim. Ini loh nih. Bocoran pertanyaan alam kubur dan kunci jawabannya. Apa yang akan ditanya kalau kita buka ini, ya, pertanyaan alam kubur ini ada di dalamnya. Nih, sebentar. Nih, hari ini tanggal 29 rencana mau kiamat. Mending kerja off dulu, terus cus ke Gramedia beli buku bocoran pertanyaan alam kubur berserta kunci jawabannya. Nah, di dalam isi buku ini ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah man robbuka. Sebentar nih ya. Nih, ini bahkan nih. Inilah jawaban pertanyaan alam kubur oleh Ustadz Abdullah. Saya bukakan YouTube-nya ya. Nggak percaya kalian ini. Nih, kabar. Kita dengarkan waktunya. Saya putarkan dulu ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Sabar Bang Masril. Biar Anda tahu ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Nih, kita dengarkan. Dan mintalah kepada Allah ketetapan hati untuk orang ini. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Menunjukkan bahwa di sana ada fitnah. Masing-masing kita akan ditanya. Dan orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi bukan orang yang tadi yang kau bilang katanya bahasa Arab. Tetapi orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah orang yang beriman dan beramal saleh di dunia. Oke, kita singkat saja ya pertanyaan alam kubur ya. Nih, pertanyaan alam kubur, pertanyaan alam kubur dan kunci jawabannya. Oke, pertanyaannya ya, pertanyaan ini. Al-Bara bin Azib ayat ini dalam surat Ibrahim, nazalat fi adabil qabr, turun tentang adab kubur. Yuqalu lahu, ditanyakan kepada sang mayat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab Tuhanku adalah Allah. Wa nabi Muhammad, nabi adalah Muhammad, nabiku Muhammad. Man rabbuka, ya jelas nih, pertanyaan alam kubur nih. Inilah 6 pertanyaan malaikat di alam kubur. Man rabbuka. Man rabbuka. Jadi kalau kamu ditanya man rabbuka, jawabanmu apa? Itu pertanyaannya gitu, tapi bahasanya emang bahasa begitu. Belum tentu kamu tahu bahasanya gitu. Sudahlah Mas Ril. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad Robmu, Allah Robmu. Dan bahkan kamu bilang tadi Robmu ada banyak. Makanya kalau ada pertanyaan alam kubur, man Robbuka, siapa Robmu? Jawabnya banyak. Rob itu apa, Dis? Rob itu apa? Masalahnya malaikatnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana kamu tuh? Katanya kamu bilang Rob itu apa kalau menurut kamu? Rob itu apa? Baik, saya putarkan lagi videonya.
Apakah arti Rob? Baik, kita bukakan apa arti Rob menurut Ustadz Felix Yao. Dengarkan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Nah, Rob itu artinya Tuhan. Jelas? Dan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robmu. Kamu akui nggak Muhammad itu Robmu? Kalau Tuhan anda sakit kan dia. Kamu akui nggak dia Robmu? Rob itu lain bahasanya. Kamu bahasa akui Tuhan. tidak dia Robmu? Lain Rob, lain Tuhan, Dis. Ini mulai Sama, muter-muter gangsingan ular. Udah Mas Ril, kau di bawah sana. Kau belajar dulu sana. Makanya kau kembali lagi ke SD sana. Ini mereka kayak gangsingan. Di dalam kubur tidak ditanya pakai bahasa Indonesia. Kalau ditanya pakai bahasa Indonesia, nah... Misalnya dia nanya pakai bahasa Arab, man rabbuka, nggak ada kesempatanmu. Apa maksudnya Rob di situ? Nggak ada. Gimana? Abdul Somad tidak berani, teman-teman. Abdul Somad tidak akan berani berdebat dengan Edis TV. Nggak akan berani. Abdul Somad, dia adalah seorang penipu ketika dia berbicara tentang agama Kristen. Apa buktinya bahwa Abdul Somad menipu? Ada, saya punya bukti bahwa Abdul Somad menipu. Ketika dia mengutip ulangan 18 ayat 18. Dalam ulangan 18 ayat 18. Kan nipu. Loh kalau tidak percaya naik ke sini. Gimana? Saya akan buktikan apa yang saya ucapkan. Man robuka artinya siapa Tuhanmu. Iya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Mahanmam. Siapa ini namanya nih? Mahanman siapa? Bentar, saya baca dulu namanya. Dulu kecil. Fahad Malin. Oke. Silakan Fahad. Oke. Ya, Bang Edis. Iya Bang. Anda Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Tema kamu saja Edis. Tema saya itu tadi sudah masalah umat Islam harus kembali ke SD. Tapi sudah selesai. Kita lanjut saja yang lain. Tadi lanjutan yang tadi mengenai Muhammad itu secara kaidah bahasa, dia adalah Robnya umat Islam. Itu sudah diakui oleh para pakar-pakar agama Islam. Salah paham kau itu Edis. Salah paham. Kamu macam mana kamu mau paham tuh Quran? Kamu tidak belajar. Jadi kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia atau tidak? Rob tuh banyak makna dia. Banyak bisa tidak dia ditujukan kepada manusia? Nah, bisa. Tapi bisa. Berarti Muhammad Rob atau tidak secara kaidah bahasa? Rob pemilik rumahnya. Oke, Rob. Muhammad adalah Rob. Allah Rob tidak? Rumahnya, Rob pemilik rumahnya. Allah Rob juga tidak? Allah Rob. Berarti berapa Rob kalian? Satu saja, Rabbul Alamin. Alamin. Tadi Muhammad Rob, sekarang tiba-tiba bukan. Muhammad Rab pemilik rumahnya. Ada saklar dia berarti. Rab nih, dia kita kena tahu definisinya. Edis. Berat ini memang nih. Kita kena tahu definisinya. Oke lah, Fahad. Anda karena masih mengemudi, cobalah. Kalau masih mengemudi, nanti Anda kena ban. Orang Begini. awam saja yang kau boleh tipu. Orang yang belajar kau tidak boleh tipu, Edis. Fahad, nanti Orang yang Anda belajar kena ban. Kau tidak boleh tipu. Yang kau boleh tipu orang yang tidak belajar. Gini, kapan Anda bisa berhenti lalu Anda pegang Al-Quran untuk berdebat dengan saya?
Quran itu kau kena belajar dulu, Idis. Inna anzalnahul Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Baik. Cobalah Anda pikirkan. Baik, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Di sini perkataan Idis tidak sesuai dengan Quran. Baik. Baik, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. La alamun taqilun, betul? Ya. Baik. Cobalah baik. Abang Idis memikirkannya. Baik, baik. Anda mengatakan bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Saya akan tes ya, betul. saya akan tes. Saya akan Betul. tes. Baik, saya akan tes. Saya ingin bertanya kepada Anda apakah Quran itu bahasa Arab. Baik. Saya akan tunjukkan satu surat kepada Anda, ya. Saya akan perbesar. Oke, kelihatan ini? Ya. Ya apa? Yasin. Apa arti Yasin? Ya. Men? Yasin. Seret. Apa arti Yasin? Jadi, Yasin? Apa arti Yasin? Sudah dikatakan Idis awal-awal, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Bukan Apa bahasa arti Indonesia. Yasin? Kena paham dulu, Dis. Nggak, apa arti Yasin? Sudah kami katakan kepada Anda, Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Iya, iya, makanya tolong artikan Yasin ini apa? Saya tidak layak untuk mengertikannya sebab tidak layak. Kita kena rujuk kepada alinya yang betul-betul Katanya paham. bahasa Arab. Ini bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Oke, Jadi setiap kosakata bahasa Arab ada Yasin. maknanya nggak? Ada. Oke, Tapi apa tidak maknanya semua. Yasin? Apa terjemahannya Yasin dalam bahasa Indonesia? termasuk yang Al-Quran kalimat yang tidak boleh kita tafsirkan. Paham, Dis? Terus siapa yang mau ngerti? Ini siapa yang mengerti? Jadi itu bukan urusan kamu sudah, Idis. Itu Bukan urusan saya. Kamu mengatakan bahwa jadi kita Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, betul? Betul. Nah, kalau Al-Quran berbahasa Arab, maka setiap kosakata di dalamnya merupakan kosakata bahasa Arab, betul? Betul. Oke, tetapi kenapa tidak ada orang Arab, tidak ada satupun orang Arab yang tahu apa arti Yasin? Nah, itulah kita kena tahu, Abang Idis. Al-Quran itu tidak semuanya boleh ditafsirkan. Katanya boleh bahasa Arab. Itulah makanya. Kalau ini kita bahasa bukan Arab, Yasin. kenapa orang Arab tidak ada yang tahu? Yasin. Kau kenapa paham dulu itu? Kaidah Al-Quran ini. Yasin ini artinya, ya itu artinya wahai. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya itu artinya wahai. Setuju? Halo? Tidak. Oke, kalau begitu apa artinya? Tidak, saya tidak setuju. Nah, Yasin ini adalah panggilan Dengan kalimat kepada Yasin. Sin. Siapa Sin itu? Sin itu adalah Kalimat dewa Yasin, bulan. Anda Kau tidak kena paham percaya. kalimat Quran itu. Nih Saya ya. sudah begitu Sin. awal-awal, inna anzalnahul Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Anda tidak tahu siapakah Sin nih? Siapakah Sin itu? Perhatikan. Sebentar, saya kasih tahu siapa Kita Sin tidak punya sesungguhnya. bertanya dengan bukan alim. Dengar. Sin adalah bahasa Akadia. Ya, atau nama dewa dalam agama Mesopotamia di Sumeria, Akadia dan Asyur dan Babel. Bagaimana lambangnya? Lihat nih. Ini lambangnya nih. Lambang dewa bulan nih, bulan sabit. Itulah kenapa di masjid-masjid muslim itu ada lambang ini. Karena memang hakikatnya kalian itu memang adalah penyembah dewa bulan. Tidak sama. Tidak kalau sama begitu itu, apa arti Sin? Tidak sama itu. Kalau begitu apa arti Sin? Sudah kami katakan tadi, Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan dengan nafsu. Kita kena
Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, dia berfirman, "In fas'alu ala Saya dzikri tidak in kuntum la menerjemahkan ta'malun." dengan nafsu, Fahad. Saya Bertanyalah tidak mau kepada menerjemahkan mereka dengan nafsu. yang ahli. Karena kamu tadi mengatakan bahwa Quran itu bahasa Arab, maka Betul, segala betul. kosakata di dalamnya berbahasa Arab. Betul. Jikalau kosakata berbahasa Arab, maka orang Arab memahaminya, betul? Tidak semua. Tidak semua orang Arab. Berarti itu bukan bahasa Arab. Sekarang Jadi, saya Kak, coba paham dulu, saya dulu, coba. Dis. Sebentar. Anda orang Melayu Kena kan? paham dulu, Dis. Sebentar, Anda orang Melayu kan? Tenang, Anda orang Melayu? Berganti. Ya. Oke. Berganti. Ya, Coba. sekejap. Anda orang Melayu kan? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, adakah satu kosakata dalam bahasa Melayu yang tidak punya arti? Itu Melayu, Dis. Lain dengan Quran. Jangan Tenang, samakan dengan tenang, Quran. tenang. Adakah samakan. satu kosakata bahasa Quran Melayu itu yang tidak punya arti? Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berat firman nih. Bukan firman Dengar, manusia, Bang, firman Bang, dengar, Allah. Bang, dengar, Bang, dengar ya. Firman Allah itu tidak boleh diubah-ubah. Adakah satu kosakata bahasa Melayu yang tidak punya arti? Bahasa Melayu memang jelas. Ya sudah. Pertanyaan saya coba jawab dulu. Adakah satu saja kosakata dalam bahasa Melayu tetapi tidak ada artinya? Tiada. Tidak ada. Ada tidak satu kosakata dalam bahasa Arab yang tidak punya arti? Ada. Tidak boleh diartikan. Tidak Coba boleh diartikan. satu kosakata bahasa Arab yang tidak punya arti apa? Alif lam mim ini tidak boleh diartikan. Yasin tidak boleh diartikan. Iya, makanya saya bilang itu bukan kosakata bahasa Arab. Nah, itu kosakata bahasa asing yang ada di dalam Al-Quran. Sebab firman Tuhan ini tidak boleh diartikan. Gimana? Itulah ada. Sin ada itu kaidah-kaidah para adalah ulama, dewa kata bulan. Ihsan nih. Kenapa Dewa harus bulan, kita makanya membahas? kalian itu penyembah Gantian, Dis, dewa gantian. bulan. Sekarang, Gantian, Dis. dengar. Gantian sekejap. Fahad, Al-Quran itu Fahad, mesti dengarkan kau Fahad. ada alat untuk Apakah Anda memahaminya. berpuasa di bulan Ramadan? Mesti 100%. Apa patokannya Anda berpuasa di bulan Ramadan? Karena perintah Allah. Bukan. Patokannya untuk menentukan kamu memulai puasa di bulan Ramadan apa? Hilal. Betul? Memulai. Oke, saya jawab, Bang. Betul tidak hilal? Kita kena rujuk kepada ahli. Tenang. Kita kena rujuk kepada ahlinya. Siapa Kapan ahlinya? umat muslim mulai berpuasa? Oke. Al ulama warisatul anbiya. Apa pendapat fatwa para ulama dan fatwa para alim atau mufti? Kita akan mengikut mereka. Oke, mana menurut mereka Al-Quran, kapankah umat muslim memulai puasanya? Kapan? Ya. Apa? Menurut Al-Quran, kapan umat muslim diwajibkan untuk memulai puasa? Puasa itu ada dua, Dis. Ada puasa sunat, puasa wajib. Puasa sunat dan wajib. Saya bukakan ya. Di dalam surat Al-Baqarah. Tanya betul-betul. Apakah ini puasa sunat atau puasa wajib? Begitu. Supaya kau paham apa itu puasa. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Perhatikan. Surat Al-Baqarah, inilah ayat yang menunjukkan kapan umat muslim harus memulai puasa. Perhatikan. Surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia untuk berhaji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah ibadah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah kamu ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, kenapa umat muslim harus berpatokan kepada hilal bulan sabit ini untuk puasa, ibadah haji? Kalian harus melihat bulan sabit ini, betul? Makanya ada teropong hilal nih. Sebentar. Teropong hilal sebenarnya. Teropong
Kenapa Hilal, dulu sebentar. betul-betul, Des? Apa yang disebut dalam Quran itu puasa wajib atau puasa sunat? Kena paham dulu, Des. Perhatikan. Sebelum bertanya, Ini sebelum nah menunjukkan nih. data, Lihat nih. paham dulu. Nih, lihat Ah, nih. ini apa Loh, ilmu yang ini telah orang dipakai? Muslim ketika mereka ingin Ya. meneropong hilal. Sebentar ya, teropong hilal. Makanya umat Muslim ketika ingin memulai bulan puasa, mereka harus teropong dulu nih. Apakah hilal sudah kelihatan? Apakah bulan sabit sudah kelihatan? Ini menjadi bukti bahwa ritual yang kalian lakukan ini berhubungan dengan penyembahan dewa bulan. Makanya kalian ini adalah agama penyembah dewa bulan. Salah paham, Des. Sesat. Kok sesat? Oke, saya terangkan. Saya terangkan pada kau. Nah, saya terangkan. Oke. Apa maksud para mufti-mufti ini atau para alim ulama ini menengok bulan? Apakah hukuman dia wajib kah? Mesti kita ikut? Wajib. Tidak. Jelas lah, udah ada dalilnya. Dikatakan di situ. Ini apa ini? Ada ilmu. Ini ada di mana ilmu ini? Apa? Ini ada di mana Ilmu ini? apa? Itu terbalik, Des. Kok terbalik? Jangan Ini adalah ini. Nih, ini Saya loh. jawab dulu. Ini simbol Saya kalian jawab dulu ini satu-satu. bulan. Kalian Oke, ini Des. penyembah Bagaimana sin mau dewa terang, Des? bulan, Yasin. Makanya Des, kalian gantian. Yasin, wahai Gantian, dewa Des. sin, wahai sin dewa bulan. Gantian, Inilah agama kalian. Kalian itu penyembah dewa bulan. Gantian, Makanya Des. mau puasa Takut. kalian harus lihat dulu apakah sudah tampak Tuhan kita bulan. Takut, Des. Kok takut? Gimana? Ah, gantian lah. Kalau nggak takut, gantian. Silakan. Apakah umat Muslim ini menengok bulan atau meneropong? Apakah ini wajib? Lalu kapan Anda memulai puasa Anda? Ada dikatakan di situ kaidah para ulama. Para ulama, apa itu ilmu? Ini ngomong apa? Ilmu rijal. Kita paham dulu apa itu ilmu rijal supaya kita paham apa yang umat Muslim buat. Mengapa mereka itu menengok bulan atau sebelum berpuasa? Kena paham dulu, Dis. Iya. Yang saya sembarang. tanya apa patokannya untuk puasa? Patokan untuk puasa, untuk melihat bulan. Oke, bulan. Kenapa harus bulan? Kenapa harus bulan? Tidak semestinya bulan, Jis. Itulah Kok tidak ada di semestinya situ bulan? dikatakan. Ada dua pendapat, Jis. Jangan dua pendapat. Kalian jangan itu putar-putar. melihat bulan meneropong hilal. Apakah sudah ya, nampak? betul. Nampak Bukan hilal? Nampak bulan? Makanya kalian ini melakukan ritual. Kalian ini sebenarnya jadi, melakukan ini ritual sekarang paham. Ada lagi pemujaan satu, kepada ilmu berhala benda-benda langit. Mereka panggil ilmu palak, orang mengira hari. Itu kau kena paham. Jangan kau pergi teropong saja. Ilmu palak itu mengira hari. Bilakah sampainya atau mengira tahun itu? Bilakah tepatnya bulan Ramadan itu? Kena paham, Dis. Islam ini bukan sembarang. Islam ini bukan sembarang. Baik, Semua saya akan penafsiran tunjukkan ya. terserah. Sebenarnya orang Israel juga pernah jatuh kepada penyembahan berhala ini ya. Itu ada tertulis, perhatikan ya nih. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel nih? Nih ya. Itu tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang kelima. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Dikatakan di sini. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, dan untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Nah, pada waktu itu Timur Tengah memang dikenal mereka itu penyembah benda-benda luar angkasa.
Contohnya mereka menyembah matahari, menyembah bulan. Nah, pada waktu mereka melakukan penyembahan korban terhadap dewa bulan ini, mereka jatuh kepada dosa penyembahan berhala. Nah, sebenarnya umat muslim juga ketika mereka merayakan Idul Kurban, mereka berpuasa, mereka melakukan ritual agamanya, mereka berpatokan kepada ini, kepada dewa bulan ini. Dan di dalam Al-Quran, dewa bulan ini disapa Yasin. Wahai Sin, dewa bulan. Mana datanya, Des? Semua orang itu boleh klaim apa yang kau katakan. Kok boleh klaim? Buktinya itu ada di dalam Ka'bah nih. Di dalam Ka'bah, nih ya, saya tunjukkan kepada kamu. Semua kau putar, Des. Lu, kamu tidak percaya. Ya. Yang percaya kepada kamu, Idis, orang yang tidak ada belajar, tapi orang yang belajar. Saya tunjukkan, saya tidak bohong. Nah, kamu boleh, gimana? Oke, saya akan tunjukkan orang kepada yang Anda. Tidak belajar. Oke. Macam kamu katakan tadi. Kita baik, itu saya tanya. Quran Oke. apa? Dari logatnya ini, kayaknya dia ini orang nih, saudaranya Uncu PA. Nih. Kita. Oke, dengarkan. Ini ada di mana, Bang? Ini ada di mana? Itu, Ka'bah. Oke. Ini apa ini? Apa itu, Dis? Ini apa, lambang apa? Lambang bulan. Iya, bulan sabit. Makanya kalian ini adalah penyembah bulan sabit. Ini ada lambangnya itu, lambang bulan sabit. Dewa bulan sesembahan kalian. Oke. Tidak percaya Anda dengan saya. Bisa tanya? Hah? Oke. Syifatul mustaqim. Kiasan. Des, itu hanya satu kiasan. Kok kiasan bagaimana lagi, Bang? Atau apa-apa, patung kah? Apa-apa kiasan yang kau beli itu, apakah itu engkau sembah atau engkau bertuhan? Tidak, itu hanya hiasan, Des. Itu hanya hiasan. Jangan kamu rubah-rubah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ihdina, sebentar, kamu kan harusnya mengatakan ihdina siratal mustaqim, betul? Kenapa kamu rubah menjadi ihdina siratal mustaqim? Inilah kamu itu disuruh ketika kamu sholat, kamu meminta ihdina siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran. Betul? Betul. Oke. Umat Muslim berapa kali, berapa rakaat itu? 17 kali. 17 rakaat. Betul tidak? Dalam sehari. Betul tidak? Yang wajib, yang wajib. 17 kali kalian meminta, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tiap hari kalian minta ditunjukkan jalan yang lurus, sementara Tuhan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan janganlah kami terikut dengan orang-orang yang tidak benar. Macam Edis lah. Jauhkanlah kami daripada orang-orang yang tidak Muhammad, benar. bukan macam Edis. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebentar. Apa arti waladdallin? Pertama, Des, yang apa? Yang kau bilang apakah kitab sebelum Quran, betul kah? Sebentar, sekarang saya tanya, apa arti waladdallin? Apa arti waladdallin? Artikan Ladis. Dia tidak tahu. Jadi kau mau bahas Quran. Waladdallin itu artinya dan jalan orang-orang yang sesat, betul? Salah. Siapa yang sesat tuh? Tunjukkan di situ. Apa arti dolin? Apa arti dolin? Nah, siapa yang ditunjukkan? Enggak, sekarang saya tanya apa arti dolin? Arti dolin apa? Sesat.
Oke, sesat. Apakah Muhammad termasuk orang yang dolin? Tidak. Saya tunjukkan kepada kamu. Makanya Muhammad kamu itu jangan adalah seperti jalan yang ditempuh oleh Muhammad karena alamin. dia termasuk orang yang Rahmat sesat. segala-galanya. Termasuk kau, Idris. Kok saya? Kalau Termasuk saya kau. mengikuti Tuhan Yesus jadi tidak sesat nih. Coba baca dulu surat Ad-Duha ini. Ah, itu lagi saya, Idris. Coba Kena coba paham, baca. Dis. Baca. Kena paham, Dis. Kena paham. Sebentar, kau baca dulu, coba. Jangan kau bahas dulu. Baca dulu, coba baca. Baca. Apa macam mana bacaan kaidah dia ini? Walad dalin dan dolan tuh lain. Oke, dolan sama dolin dari akar kata yang sama nggak? Dolan dan dalin tuh lain, Dis. Jangan Oke, kau samakan. apa dolan, apa dolin? Jangan kau samakan. Ayat Sebentar, ini, saya tanya, bahasanya- apa arti dolan dan apa arti dolin? Dolin itu adalah sesat. Oke, kalau dolan? Kena tahu, kena paham dulu, Dis. Apakah engkau ini belajar ilmu alat dipanggil? Mustarak, muradib. Kena paham tuh. Aduh, mulai Sebelum dah kau ilmu membahas Quran muter-muter. dengan tafsiran kau Bang, sendiri. yang saya tanya, apa beda dolan? Nih ya, saya bacakan nih. Apa bedanya dolan dengan dolin? Coba. Kena paham, Dis. Kalimat ayat itu tidak boleh kau dengan terjemahkan sendiri. Ya, makanya saya tanya. Karena saya tidak boleh mengucapkannya terjemahan sendiri. Coba. Apa arti dolan dan apa arti dolin? Dolan tuh orang yang benar. Wadduha wal laili idza saja. Dolan orang yang benar. Ma waddaha rabbuka wa ma qala. Perhatikan ini. Dolan orang yang benar katanya. Waduh. Kenapa Lihat. itu, Dis? Kita lihat nih. Tafsir, dengar. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Itu bukan rujukan kami, Dis. Bukan rujukan. Umat Islam tidak merujuk dengan Google. Tidak. Oke, baik, kita buka tafsir yang lain. Sebentar. Tidak merujuk situ. Kenapa mereka itu bukan para ulama? Oke, coba tafsir Anda mana? Anda punya kitab yang mana? Saya masih di kereta, Dis. Nantilah saya balik. Saya kasih. Nih, lihat nih. Nanti saya naik balik, Dis. Diriwayatkan di dalam pemahaman kau adalah menunjuki menyesatkan para umat muslimin. Tidak paham. Umat muslimin. Kalau dolan itu tunggal. Kalau dolin itu artinya jamak. Kalau dolan itu orang yang sesat satu orang, banyak orang kalau dolan. Ya. Kalau dolin maksudnya, kalau dolin itu orang yang sesat banyak orang. Tetapi kalau dolan, orang yang sesat satu orang. Dan Muhammad didapati sebagai orang yang dolan, tersesat. Kamu sudah sebut apa itu jamaknya dalin itu dan dolan. Oke, saya mau tanya sini. Apakah dolin dan dalin itu adalah mustarak dan muradib? Aduh, mulai dah kemana-mana. Udah kau belajar dulu sana, muter-muter kau sana. Besok kau naik lagi. Aduh, muter-muter. Kenapa sih kita itu kok berbelat-belit? Sudah jelas arti daripada dolan itu artinya sesat. Cuman orang muslim menerjemahkan menjadi bingung. Sebenarnya bingung sama sesat itu ya sama saja. Contoh, kamu jalan. Tiba-tiba kamu sampai sana, bingung, kamu muter sana, muter sini, belok sana. Ketika kamu bingung, itu sebenarnya kamu sesat karena kamu nggak tahu jalan. Muhammad didapati sebagai orang yang seperti itu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Al-Quran. Quran yang ngomong Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6 sampai 7. Sementara ketika kamu membaca surat Al-Fatihah, kamu katakan ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kata-kata dolin itu bukan jalan orang-orang yang sesat, termasuk Muhammad. Gimana sih kalian ini? Makanya berguru kepada saya, jangan kalian bergurunya kepada Zuma. Apakah ada seorang ustadz yang mengakui itu? Bahwa Muhammad didapati sebagai orang yang sesat? Ada. Cuman seperti biasa, langsung dipersekusi. Siapa namanya? Ustadz Effendi Usman. Muhammad itu didapati orang yang sesat. Mau saya putarkan? Nih. Perhatikan. Saya akan putarkan nih. Bagaimana Muhammad itu didapati orang yang sesat. Saya tunjukkan videonya. Ustadz Usman Effendi. Ya. Effendi Usman. Dengarkan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu Dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa usah bawa niana nyebut Muhammad sesat? Tidak ke orang maka begitu nyawa naon nanti. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian sesat. Ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Tapi seperti biasa, kalau ada ustadz jujur, maka langsung dipersekusi, langsung minta maaf. Memang seperti itu kenyataannya. Oke teman-teman, karena kita itu kan mau siaran sehari 2 kali ya. Nanti kalau kita lama-lama, nanti malam kita jadi nggak siaran. Begitu. Gimana teman-teman, mau lanjut atau bagaimana? Ini sudah mulai jam 11:30. Sebentar lagi sudah waktunya makan siang. Gimana teman-teman, mau lanjut atau nanti lagi? Lanjut atau rehat? Malam saja ya. Iya, malam saja. Karena siang-siang tuh banyak yang sibuk kerja, saudara-saudara ya. Banyak sibuk kerja. Oke lah teman-teman ya. Kita sebelum tutup acara, sekali lagi teman-teman sekalian, kita ada program ya. Program kita apa? Kita itu belum punya rumah apologet teman-teman. Jadi saya Edis TV ya, siaran TV walaupun TV-nya di TikTok sama YouTube ya, itu sudah cetar membahana kemana-mana. Makasih GT, makasih. Kita sudah ditonton banyak orang, jutaan, ratusan ribu bahkan jutaan orang teman-teman, tetapi kita ini belum punya tempat teman-teman, markas atau ya rumah apologet kita belum punya. Jadi teman-teman yang tergerak hati, teman-teman mau mensupport rumah apologet, teman-teman bisa ikut berkolekte atau persembahan, ikut memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita ya, tuh yang tertera di layar. Teman-teman bisa support lewat situ. Hati-hati teman-teman dengan penipuan ya, hati-hati. Jadi banyak sekali akun-akun Edis TV yang palsu. Ya. Ketika teman-teman memfollow akun yang palsu, nanti akun yang palsu itu akan mengirimi kalian pesan untuk transfer uang. Hati-hati. Karena akun Edis TV yang asli tidak pernah, perhatikan sekali lagi, akun Edis TV yang asli tidak pernah kirim pesan, minta nomor HP, suruh begini, suruh begitu ya, hati-hati. Makanya kalian harus memfollow akun Edis TV yang ori, yang asli ya. Nah, akun Edis TV yang asli yang mana? Nah, teman-teman, nih ya akun Edis TV yang asli. Saya akan perlihatkan kepada kalian. Nih, lihat nih.
Kelihatan ya teman-teman ya. Nih, akun Edis TV yang asli, pengikutnya itu ada hampir 700.000 teman-teman ya. Hampir 700.000. Nah, akun saya itu hanya ada 2 teman-teman. Yang ini sama yang saya ikuti. Saya mengikuti 1 orang. Nah, itu akun asli saya teman-teman. Nah, akun saya yang saya ikuti ini akun kecil. Yang saya pakai biasanya nyanyi-nyanyi, begitu. Ya ngobrol-ngobrol nggak jelas gitulah akun satunya itu. Karena itu kalau kita pakai debat biasanya kena ban, teman-teman. Nah, saya juga punya website. Nah, websitenya itu ini. Silakan teman-teman klik saja websitenya. Nah, teman-teman bisa nih. Ini website saya nih. Teman-teman sekalian, ini adalah website resmi Edis TV. Nama asli saya Edi Sidabutar. Ada buat kolekte atau persembahan pendirian rumah apologet ini. Via-nya BRI, atas namanya Edi Sidabutar. Nah, untuk yang di USA ada Zelle. Ini Zelle saya. Begitu. Nah, kalau teman-teman di-inbox oleh akun Edis TV palsu, nanti teman-teman akan disuruh transfer ke rekening dia. Rekening akun Edis TV palsu itu. Ya, itu kerjaan kadrun. Makanya pastikan kalau teman-teman mau support Edis TV, penerimanya itu adalah Edis. Karena sudah banyak sekali yang ditipu itu banyak sekali. Ya, nah biasanya yang ditipu itu adalah emak-emak. Korbannya emak-emak. Emak-emak yang baru pegang TikTok, nggak ngerti apa-apa, nah itu yang ditipu. Ya, makanya teman-teman cek. Lihat kalian itu ngikutin Edis TV yang mana. Pastikan kalian mengikuti Edis TV yang asli. Yang asli itu pengikutnya hampir 700.000. Begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Nah, kalau saya iklan tuh langsung hilang 4.000 orang. Ya karena memang begitu teman-teman. Karena hanya 1% saja. 1% saja orang itu yang support. Begitu. Makanya kita memang menggalangnya itu lama. Seandainya teman-teman yang support itu kompak begitu ya. Kita ambil 10% itu sudah selesai begitu. Nah teman-teman kita masih punya waktu sampai bulan Desember. Ya mudah-mudahan teman-teman Desember ini kita sudah selesai seperti itu. Dan banyak memang yang sirik, yang cemburu. Sirik mereka. Ketika saya menggalang kolekte atau persembahan untuk mendirikan rumah apologet, banyak yang nggak senang. Ya, biasanya kadrun. Nggak senang. Iya, karena kadrun menginginkan saya itu tidak punya rumah apologet. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa, dia pengen Edis TV di kolong jembatan. Itu yang diinginkan oleh kadrun. Itu. Dan kalian teman-teman jangan salah juga. Di dalam internal kekristenan itu banyak juga para Yudas Iskariot. Iya. Para Yudas Iskariot itu banyak. Mereka tidak senang begitu ketika melihat Edis TV disupport banyak orang. Nggak senang, iri, mereka cemburu. Musyrik, sirik mereka. Karena apa? Karena banyak teman-teman apologet karbitan. Yang saya maksud apologet karbitan itu adalah apologet yang maunya kalau dia siaran, yang nonton banyak, instan. Padahal butuh proses yang panjang. Ya, saya menghandle acara saya ini udah lama. Memakan waktu tahunan. Nah, banyak orang apologet karbitan yang baru muncul, yang nonton 15, 150. Mereka iri, sirik mereka melihat Edis TV. Begitu. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Begitu. Jadi teman-teman sendirilah punya hikmat sendiri. Teman-teman
menimbang-nimbang sendiri di dalam hati kalian mana yang sungguh-sungguh ya dan mana yang suka syirik dan musyrik seperti itu. Ya, teman-teman, mari kita sukseskan, teman-teman. Kalaupun tidak tercapai nanti, tidak tercapai di bulan Desember target kita, maka dengan berat hati saya akan mengumumkan bahwa Rumah Apologet akan berdiri tetapi di state yang lain. Di negara bagian yang lain. Jadi kalau teman-teman mau ke sana ya harus jauh. Teman-teman harus butuh waktu lagi. Naik pesawat lagi. Ya mau gimana? Tidak tercapai gimana? Ya kita ke tempat yang lain. Teman-teman, yang di desa, begitu. Negara bagian lain, dia negara bagian yang kecil, tidak terlalu terkenal, teman-teman. Seperti itu, agak sedikit di pedalaman. Tapi kalau nanti tercapai, teman-teman tidak harus ke sana. Teman-teman mendarat saja nanti teman-teman di Los Angeles, teman-teman sudah bisa langsung saya jemput, begitu kalau mau main ke sini. Mau nginep begitu ya, yang mau apa teman-teman bisa main. Seperti itu. Mudah-mudahan kita masih tetap di negara bagian ini, tidak harus pindah ke negara bagian lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita lanjut lagi jika Tuhan izinkan nanti malam. Demikianlah acara kita hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali. Walker, you're 16. There's like a whole bunch of people before you. Okay, guys, if you're sending gifts, just know that I'm not writing your name right away because I'm going by the list.